Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami Ki Aji Saniki. Untuk malam ini mau mengupas yang ada di dalam cok bakal ini. Ini mengartikan bahwa kita hidup yang memiliki kehidupan sebaik-baiknya bagi diri saya termasuk diri Anda semua. Ini bisa kami baca sesuai dengan kelakuan perilaku manusia agar supaya mempunyai perilaku yang bagus, yang jujur, agar jadi orang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Di sini kita buka dengan sholawat dan salam. Mudah-mudahan bisa kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa cok bakal yang sebenarnya ini membawa murni kehidupan manusia jika manusia itu bertindak dan berperilaku sebaik-baiknya. Karena apa? Jika ada manusia yang mempunyai sifat kebagusan, apalagi dianya menjabat seorang pemerintahan mulai dari rendah sampai presiden satu misal, jika tahu tentang isinya ini termasuk tinggalan presiden yang pertama I.R. Soekarno. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai bahwa di sini pertama ada telur. Telur ini menggambarkan bahwa kita sebelum dilahirkan seperti telur atau seperti bulatan yang ada di kandungan ibu kita semua. Dan akhirnya telur ini menetas jadi, kalau telur jadi ayam, itik atau angsa, tapi kalau manusia telurnya menetas di dalam rahim ibu, akhirnya menjadi kita semua seperti layaknya manusia hidup di dunia ini. Jika Anda sudah lahir dari rahim ibu, tidak terbentuk telur jadi manusia seperti saya dan sapanjenengan semua, artinya kita harus betul-betul ngerti dan tahu arti makna cok bakal yang sebenarnya. Setelah lahir di sini ada yang namanya kendi. Ini melambangkan kehidupan manusia membutuhkan air, bisa untuk minum, bisa untuk susu dan lain sebagainya. Ini namanya di sini diadakan yang namanya kendi. Dan di sini ada lagi yang namanya setelah kita hidup, yang jelas kita mempunyai perjalanan hidup anak-anak, remaja, dewasa sampai luar biasa. Ini di sini ada yang namanya kembang telon. Kembang telon ini diantaranya satu yang ada namanya kembang kenongo. Coro Jawane kembang kenongo ini gawe tumindak becik ben supaya iso dadi kenang-kenangan kanggo anak putu lan sapa wae sing rumangsa ngabdi pangertian, ben supaya bermanfaat urip ning ngalam praja kene, iso manembah karo Gustine, iso urip mulya, bisa hidup bahagia baik di dunia walaupun di akhirat. Yang kedua ada namanya kembang kandil. Kembang kandil ini artinya kita hidup mempunyai Tuhan atau berketuhanan apapun Anda agamanya. Di situ gemantio, agama apa sing mbok cekel liwat ati sing paling jero, liwat kalbu maksudnya. Nah, ini dan lain sebagainya kalau kita jabarkan detail mungkin ya panjenengan semua nanti malah jemu, kita ambil yang sedang-sedang saja. Dan di sini ada lagi yang namanya kembang mawar. Mawar ini mengartikan bahwa kehidupan manusia itu mawarno-warno. Jadi
bisa dikatakan hidupnya seperti Bhinneka Tunggal Ika, itu mah warlo-warlo artinya. Apakah agamanya, apakah pekerjaannya dan lain sebagainya, yang penting di situ bisa bermanfaat bagi kita semua, lebih-lebih bisa bermanfaat kepada putra-putri dan cucu kita semua. Dan di sini ada lagi yang namanya, nah ini katakan manusia, yang kita harap manusia. Di sini ada koco yang namanya koco rasa, bahwa kita harus betul-betul ngrumangsanono yo ngrasa sing becik-becik, aja sampe jeng ngrasa uripe liyan yen durung ngerti neng uripmu dhewe utawa kehidupan Anda semua. Jadi koco rasa itu mengartikan bahwa sampean punya rasa, mau makan rasanya enak apa enggak, mau memikirkan orang lain atau mengomongkan orang lain pun, kamu pun, Anda pun semua, termasuk saya pribadi, harus tahu akan arti koco rasa yang ada di sini. Dan jika Anda ingin tahu lebih lanjut lagi, di sini ada yang namanya miri, terus keluak, terus bawang merah, bawang putih, kunir, dan lain sebagainya. Itu semua termasuk kelengkapan kita hidup. Apapun yang kita hidup, semuanya membutuhkan bumbu, katanya orang Jawa, bumbon. Nah, begitu juga termasuk kita mempunyai acara apapun harus mempunyai rangkaian atau aplikasi yang bagus. Termasuk di sini diterangkan bahwa miri itu yang jelas kulitnya tebal, hitam, tipis, dan dalamnya putih. Maka dari itu jiwa manusia yang keinginan mempunyai kepandaian atau pengertian yang mumpuni harus tahu dengan persis apa isi yang sebenarnya miri. Jadi miri di sini jangan sampai ditutup, itu apa namanya bahasanya? Langsung dipecahkan, itu nggak boleh. Harus kita usuk-usuk seperti ini. Artinya musuk-musuk itu biar halus, lama-lama muncul isinya yang menjadi putih. Maka dari itu kehidupan manusia kita ajak bareng-bareng, mari kita menggulawentah, mengapresiasi diri untuk menjadikan keputihan murni luar dan dalam. Karena kalau nanti kita gosok sesuai perilaku kita setiap hari, setiap malam melakukan itu, pasti ketemu akan isinya yang putih. Nah, itu namanya kita betul-betul menjadi orang yang ngerti dan yang tahu akan kehidupan manusia. Karena jika manusia ingin ngerti terhadap itu, ada rintangannya, termasuk kulitnya yang hitam itu menggambarkan dunia. Jadi sampai itu jangan langsung bergerak mencari keduniaan dengan mengongso-ngongso, cara Jawa ini, membabi buta, tidak tahu teman itu dimakan, tidak tahu lawan itu dimakan. Lebih baik kita jadikan saudara semuanya agar supaya tahu. Karena mencari dunia itu banyak yang negatif, juga banyak yang positif. Maka dari itu kita ajak semuanya untuk menjadi pola pikir positif. Maka dari itu Bapak Ibu, di sini masih banyak yang kita katakan karena ini nggak ada pisangnya, sudah diambil kemarin. Jadi semua itu termasuk cok bakal itu kumpulnya ada kelapa, ada pisang raja. Itu mengartikan bahwa manusia itu sebenarnya semua, entah itu yang kecil, entah itu yang besar, yang miskin atau yang kaya, ingin dihormati. Jika Anda betul-betul termasuk dalamnya pisang itu, inginnya jadi raja, pisang raja kan, ingin terhormat seperti bidang raja, larasen mergo gedang rojo arep mesti duwe larasen uripmu dhewe. Kembalikan mengurai diri, sinau ning awake dhewe, ngelaras awake dhewe supaya dadi wong ngerti, orang mengerti, bukan orang pintar. Kalau orang pintar biasanya itu
memandaikan temannya agar dapat penghasilan yang lebih. Tapi kalau di sini nggak saya bahas itu. Jika ada orang yang seperti itu, memang kehendak dia, kami tidak melarangnya. Termasuk agama apapun itu meliputi dalamnya cok bakal. Di samping cok bakal itu untuk sesaji ritual dalam tempat-tempat tertentu, ini juga mengandung makna yang luar biasa. Di sini ada dombolah juga ada suruh juga ada. Itu semua kita bisa baca semuanya. Mekaten ingkang kula aturaken, mbok bilih wonten kekirangan utawi kelepatan kula anggen kula matur. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang bisa melengkapi yang menjadikan kekurangan Anda dan saya. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.